Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda juga sahabat guru semua, berjumpa kembali dengan Pak Mubarok ya, di Jalan SMP 135 nomor 15 Pondok Bambu. Baik ayah bunda, ketika memperkenalkan kosakata baru kepada anak usia dini, ketika mengajarkan kosakata bahasa Inggris kepada anak usia dini, banyak yang berpandangan bahwa they don't need to learn how to use them in sentences. Mereka tidak perlu belajar bagaimana menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat. They just need to learn the words ya. Mereka cukup belajar kata-katanya saja deh. Mereka belum saatnya untuk belajar menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat, especially for betul-betul yang beginners banget. Untuk yang betul-betul pemula banget belajar bahasa Inggris, nggak usah mereka belajar menggunakannya dalam kalimat. Nah, ayah bunda, ternyata saya justru berpikiran sebaliknya. Ya, kita perlu melatih mereka untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat. They need to learn how to use the words, the vocabulary in sentences ya. Latih mereka untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Bagaimana caranya? Nah, baik, saya akan tunjukkan, dan nanti di akhir kalimat maksud saya di akhir video ini saya akan saya sampaikan kenapa kita perlu melatih mereka untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Baik, sebagai contoh, minggu ini tema di PAUD adalah tentang transportation ya, tentang kendaraan. Baik, ketika saya mengajarkan atau memperkenalkan kata misalnya bicycle ya, bicycle, saya tidak hanya memperkenalkan kata bicycle-nya saja, tetapi juga pola-pola kalimat sederhana yang terkait dengan bicycle. Misalnya, I have a bicycle, I don't have a bicycle. Itu orang Amerika bilangnya I have, I don't have. Kalau orang British, mereka bisa menggunakan I have got a bicycle, I've got a bicycle, atau I haven't got a bicycle. Ayah bunda boleh pilih seleranya yang mana, boleh I have, boleh I've got juga ya. Jadi bisa kita elicit dengan pertanyaan, do you have a bicycle? Nanti yang punya sepeda akan menjawab, yes I have a bicycle. Yang nggak punya, no I don't have a bicycle. Some student would say, aku punya Mr. Mubarok. Nah, pakai bahasa Indonesia mereka kita tuntun, I have a bicycle. Aku nggak punya, kita tuntun I don't have a bicycle. Meskipun pada kenyataannya hampir saya temukan anak yang tidak punya sepeda ya. Saat ini almost everyone ya, itu has a bicycle. Jadi kita tanya mereka, do you have a bicycle? Nah, itu pertanyaan pertama bisa kita ajukan kepada mereka. Bisa juga dipadukan dengan warnanya. Misalnya talking about car ya, after they learns the word car, ketika mereka sudah belajar atau sudah mengenal kata car ya, selain mereka berlatih menggunakan I have a car, I don't have a car, we can also ask them about the color, tentang warnanya. We can ask what is the color? What color is the car? Apa warna mobil ini? Atau lebih oke lagi kalau kita tanya personalisasi ya. Kalau sekiranya murid-murid kita punya mobil, kita tanya, what color is your car? Apa warna mobilmu? Nanti mereka akan menjawab, oh my car is blue, my car is black, my car is white gitu. Tapi kalau kira-kira murid tidak semuanya punya mobil, kita bisa tanya what color is the car. Nanti mereka akan menjawab the car is red, the car is blue, the car is yellow, dan sebagainya. Jadi pertama tadi tanya mereka punya atau enggak, kedua tanya warnanya apa, ketiga kita juga bisa tanya kepada mereka ya, berapa banyak, how many motorcycles do you have, misalnya motormu ada berapa. Nanti I have
I have one motorcycle, I have two motorcycles. Nah, boleh tuh kita sampaikan ke mereka kalau more than one, lebih dari satu motorcycles ya. Kalau satu motorcycle, begitu juga mobil ya. Kalau only one car, kalau lebih dari satu cars, boleh itu kita perkenalkan kepada mereka ya. How many motorcycles do you have? Nanti yang punya satu, I have one motorcycle. Yang punya tiga, I have three motorcycles. Nah, nanti some student would say, aku punya motornya satu. Nah, kita tuntun mereka, I have one motorcycle gitu. Baik. Bisa tanya mereka punya atau tidak, bisa tanya mereka warnanya apa, bisa tanya ke mereka jumlahnya berapa ya yang mereka punya gitu. Kita juga bisa tanya mereka misalnya tentang bicycle. Can you ride a bicycle? Nah, yang bisa yes, I can ride a bicycle. Yang nggak punya no, I cannot ride a bicycle. Tuh, ternyata ya memperkenalkan kosakata tentang kendaraan misalnya ini kita bisa padukannya dengan pola-pola kalimat sederhana. I have, I don't have. Kemudian my car is black, my car is blue, tentang warna. Kita juga bisa padukan dengan berapa banyak yang kalian punya. How many bicycles do you have? I have two bicycles. Bisa juga kita tanya mereka apakah mereka bisa mengendarai sepeda atau tidak. Nah, minimal 4 pola kalimat adalah saya menyebutnya 4 gambit kita bisa berikan kepada anak usia dini ya. Kalau untuk anak SD biasanya saya lebih dari itu, nanti gambitnya lebih banyak lagi. Kosakata yang diberikan untuk anak SD lebih banyak. Begitu juga pola kalimat yang diberikan juga lebih banyak dan mungkin lebih panjang pola kalimatnya, lebih katakan lebih rumit. Baik ayah bunda, terus untuk apa kita latih mereka untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat ya? Pertama, anak akan mengetahui konteks penggunaan kosakata yang diberikan. Oh, ini berbicara tentang punya atau tidak punya ya. Oh, I have, I don't have gitu kan. Kalau konteksnya nanyain tentang warna, oh ya, my car is blue dan sebagainya. Jadi anak tahu konteksnya. Nah, biasanya kedua ya, kalau udah tahu konteksnya itu akan terekam kuat di memori mereka. Di kosakata itu akan terekam kuat akan terekam kuat dalam memori mereka ketika kita perkenalkan dalam kalimat, tidak hanya kosakata secara terpisah ya. Itu. Ketiga ya, dengan menggunakan atau dengan mereka berlatih menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat, pembelajaran juga akan interaktif. Jadi tidak hanya kita menyampaikan, tetapi juga siswa berbicara. Mereka akan, oh I have a car, I don't have a car, my car is blue. Nah, apalagi kalau terkait dengan personalisasi ya, tentang diri mereka pertanyaannya. Misalnya, do you have a car? Can you ride a bicycle? What color is your car? How many bicycles do you have? Itu kan pertanyaan-pertanyaan personalisasi. Nah, itu mereka akan akan senang sekali ya ketika ditanya-tanya pertanyaan yang sifatnya adalah personalisasi. Keempat, siswa akan lebih fokus. Iya, akan lebih fokus dibandingkan kita sendiri yang banyak berbicara. Siswa hanya menirukan saja. Tapi kalau siswa juga punya mereka bisa menyampaikan, bisa menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Nah, ini akan interaktif sekali ya. Mereka akan fokus. Dan yang kelima, tentunya mereka akan terlatih menggunakan atau terlatih membuat kalimat yang sederhana tapi betul. I have, I don't have, I can, my
bicycle is apa warnanya. Jadi mereka sebetulnya dilatih untuk menggunakan pola kalimat dengan benar. Dengan kata lain, mereka sebetulnya belajar grammar ya. Mereka belajar grammar tapi secara tidak langsung. Hanya kita tidak menyebutkan ini pola apa, tapi mereka terbiasa mengucapkannya, dan ini bagus sekali ya. Itu lima poin yang bisa manfaat yang mereka rasakan ketika belajar bahasa Inggris atau belajar kosakata bahasa Inggris dan menggunakannya di dalam bentuk kalimat. Nah, tentunya begitu juga untuk tema-tema yang lain ya. Temanya tentang ini kendaraan, tentang animals juga sama. Tentang objects in the classroom juga sama, bisa dibuat pola seperti ini. Tentang fruit, tentang buah-buahan, tentang vegetables, tentang jobs juga ya. Itu juga bisa kita perkenalkan pola-pola kalimat sederhananya. Tentunya ke anak yang lebih besar pola kalimatnya lebih banyak ya. Kalau untuk anak kelompok A, cukup mereka bisa mengucapkan I have, I don't have saja sudah bagus. Ya, baru 4 tahun kan umurnya. Tapi kalau untuk anak kelompok B yang sudah 5 tahun, tahun sebelumnya kan sudah pernah belajar tema kendaraan. Jadi tentu gambits yang digunakan juga lebih banyak. Tidak hanya I have, I don't have, tapi lebih banyak lagi. Untuk anak SD tentu gambitnya akan lebih banyak lagi. Begitu ayah bunda ya, sharing yang bisa saya berikan hari ini. Intinya adalah bahwa latih anak-anak kita untuk menggunakan kosakata tersebut di dalam kalimat ya. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.